Guys, balik lagi di channel Kak Hel. Kali ini gue mau nge-review drama The Word of the Married episode 1. Ini dia. Nah, di episode 1 ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Ji Sunwoo. Dia merupakan wanita yang memiliki keluarga yang sangat sempurna. Dia juga wanita yang memiliki karir yang sangat bagus. Dia direktur, dia juga seorang dokter di salah satu rumah sakit, dan dia juga mempunyai suami yang sangat menyayangi dia. Dia juga sangat menyayangi suaminya dan juga anaknya. Dokter Ji ini merupakan dokter dan juga direktur muda yang sangat pandai dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit. Nah, dia juga selalu melayani pasien-pasiennya dengan sangat baik. Namun, semua kesempurnaan dan juga semua keharmonisan di rumah tangganya itu berubah, guys. Semua itu berawal dari ketika Dokter J menemukan lipstik di jaket suaminya. Tapi saat itu Dokter J nggak jadi curiganya karena pas dia tanyain ke suaminya, ternyata itu tuh lipstik sengaja suaminya beliin untuk dia gitu. Suaminya itu Liteo. Jadi sengaja Liteo beliin untuk dia. Padahal, nggak sampai di situ aja, guys. Pas Dokter Ji udah adem-adem nih, karena kan tadi bilangnya bahwa lipstick itu adalah untuk dia ya. Ternyata dia menemukan sehelai rambut panjang berwarna merah di shawl yang diberikan oleh suaminya untuk dia. Padahal Dokter Ji itu rambutnya pendek segini dan dia juga rambutnya berwarna hitam. Nah, bertanya-tanya dong, kok ini dia nemuin rambut warna merah gitu. Makanya di situ dia udah mulai curiga-curiga kecil sama suaminya. Besoknya karena Dokter Ji itu mungkin udah penat nyimpen perasaannya itu sendiri, akhirnya dia curhat sama sahabatnya yang ada di rumah sakit, So Myung Sok. Nah, dia cerita bahwa kalau dia itu udah mulai curiga sama suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan Dokter Ji juga mulai mencurigai Yerem, yang dimana Yerem itu adalah teman dia dan juga istri dari Jaehyuk. Jaehyuk itu kan teman dari Lee Tae-oh. Dia bahkan mencurigai Yerem itu karena pada suatu malam Dokter Ji pernah nganterin ke rumahnya Yerem, nganterin makanan gitu, guys. Tapi ketika dia nganterin makanan itu, dia menemukan lipstik yang sama persis seperti lipstik yang dia temukan di jaket suaminya. Dan juga kebetulan rambut Yerem itu berwarna merah, makanya muncullah kecurigaan-curigaan itu. Nah, pada saat diajak curhat nih si Sul Myung Sok itu, dia itu biasa aja gitu. Dia bahkan menenangkan si Dokter Ji. Dia juga bilang, ternyata memang sulit ya mempunyai suami yang tampan seperti Tae-oh gitu. Sambil candaan gitu. Tapi setelah Dokter Ji itu curhat sama sahabatnya itu, dia tetap nggak ngerasa tenang. Dia tetap ngerasa, aduh apa suami gue beneran selingkuh gitu. Dia masih, ya kalut lah pokoknya. Nah, sejak saat itu Dokter Ji udah mulai nggak bener nanganin pasiennya. Pasiennya tuh ngomong apa dia bengong, ngomong apa dia bengong. Bahkan sampai ada satu pasien yang mau ditanganin, tapi Dokter Ji-nya bener-bener nggak ngedengerin sama sekali gitu. Nah, karena dia udah kalut banget Dokter Ji, akhirnya dia pulang. Dia pulang dari rumah sakit. Nah, tapi dia pulang dari rumah sakit bukan untuk pulang ke rumah, dia untuk ngikutin suaminya. Pasalnya guys, suaminya itu ada stafnya yang bilang ke Dokter Ji bahwa suaminya itu pulang jam 5 pulang kantornya. Tapi nyampe rumah selalu malam. Tanda tanya besar kan? Kemana suami gua selama ini? Pada saat Dokter Ji ngikutin suaminya, dia itu melihat Min Hyung So sedang disiksa oleh pacarnya. Min Hyung So ini adalah salah satu pasiennya juga yang sebelumnya datang untuk berobat ke Dokter Ji. Namun di situ Dokter Ji sama sekali nggak membantunya. Kenapa? Karena Dokter Ji lagi ngejar dan juga buru-buru ngejar si suaminya itu. Akhirnya nggak sama sekali ngebantuin. Namun nih guys, ketika Dokter Ji ngikutin Lee Tae-oh ternyata bukan ketemu sama wanita selingkuhannya,
tapi dia menemui ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, sejak saat itulah Dokter Ji mulai merasa bersalah gitu sama, Lee Tae-oh karena udah mulai mencurigai. Padahal Lee Tae-oh, menjenguk istrinya itu. Lee Tae-oh juga bilang di situ ke Dokter Ji bahwa kalau Lee Tae-oh selama ini tuh selalu ngejengukin ibunya yang sedang sakit karena ibunya sudah mulai turun kondisinya gitu. Dari situlah Dokter Ji mulai merasa bersalah, maafkan aku ya karena aku udah mencurigai kamu gitu. Intinya Dokter Ji merasa bersalah udah mencurigai dia padahal Lee Tae-oh itu ke rumah sakit ibunya. Namun, nah di sini nih, ketika Dokter Ji mau minta vas bunga gitu ke resepsionis atau administrasi di rumah sakit tempat ibu Lee Tae-oh dirawat itu, ternyata petugasnya itu bilang ke Dokter Ji bahwa ibu Lee Tae-oh sangat merindukan Lee Tae-oh karena si Lee Tae-oh itu udah lama banget nggak ngejengukin ibunya. Tanda tanya kan? Padahal tadi Lee Tae-oh bilangnya kalau dia itu selama ini pulang terlambat karena nengokin ibunya. Tapi petugas di situ bilangnya bahwa ibunya sangat merindukan karena Lee Tae-oh nggak pernah datang. Mulai curiga lagi di sini. Nah, besoknya ketika Dokter Ji dan suaminya sedang berada di salah satu pesta gitu, Dokter Ji bertemu dengan Min Hyun So tadi, Min Hyun So yang pasiennya yang lagi digebukin pacarnya itu, yang lagi disiksa pacarnya, sorry. Nah, dia itu minta maaf ke pasiennya itu, ke Min Hyun So, bahwa dia nggak bisa membantu karena dia sedang mengejar suaminya yang sedang dia curigai berselingkuh dengan wanita lain. Setelah itu, karena Dokter Ji itu masih penasaran banget sama suaminya itu, akhirnya dia minta tolong sama si Min Yung So itu, yang tadi pasiennya itu, untuk ngikutin suaminya. Kenapa? Karena kalau dia yang ngikutin gagal terus. Akhirnya dia nyuruh si Myun So itu untuk ikutin suaminya. Nah, disinilah terbongkarnya perselingkuhan si Tae-oh sama gadis itu. Pada saat diikutin itu, ternyata Yun So menemukan Lee Tae-oh berdua dengan perempuan. Nah, saat itu dia langsung lapor ke Dokter Ji. Dia bilang bahwa suaminya itu sama perempuan lain. Nah, di sini adalah adegan yang sangat sedih menurut gua. Tapi nanti ada juga yang lebih sedih lagi. Kenapa? Karena pada saat dikabarin kayak gitu, guys, Dokter Ji lagi ngambil kue ulang tahun untuk Tae-oh. Dia ngambil kue ulang tahun untuk suaminya, tapi ternyata suaminya selingkuh sama orang lain. Gue tuh gak habis pikir sama laki-laki yang kayak gitu. Saat itu juga Yun So bilang ke Dokter Ji bahwa coba deh kamu periksa bagasi mobil suami kamu, kayaknya di situ ada yang mencurigakan. Akhirnya ketika Dokter Ji sampai di acara ulang tahunnya Lee Tae-oh sambil membawa kue gitu, dia ketemu Lee Tae-oh langsung dikasihin kuenya gitu, terus dia bilang sama Lee Tae-oh minta kunci mobil gitu, bahwa dia mau ngambil kamera, padahal dia mau lihat bagasinya Lee Tae-oh kayak gimana. Akhirnya dia langsung ngambil tuh kunci dari Lee Tae-oh, terus dia buka gitu bagasi mobilnya, ternyata bener di sini ada tas yang berisi macem-macem lah pokoknya gitu. Terus dia juga menemukan handphone Lee Tae-oh yang isinya itu gambar dari selingkuhannya dan juga banyak banget foto-foto dia dengan selingkuhannya. Dan yang lebih parah lagi, di situ juga ada foto Jae-yuk dengan Lee Tae-oh dan selingkuhannya dan juga istrinya Jae-yuk. Jadi mereka tuh kan Jae-yuk temannya si Lee Tae-oh. Terus juga istrinya Go-yerim temannya si Dokter Ji. Mereka sebenarnya udah tahu, tapi mereka menyembunyikan dari Dokter Ji. Kemudian yang bikin tambah keselnya lagi, di handphone itu ternyata ada message dari sahabatnya yang di rumah sakit itu. Sahabatnya itu bilang ke Lee Tae-oh bahwa Dokter Ji sudah mulai Dokter Ji sudah mulai mencurigainya. Jadi Lee Tae-oh harus hati-hati.
ternyata sahabatnya yang selama ini dia curhat ke dia semua cerita ke dia, ternyata sahabatnya juga udah mengetahui tentang perselingkuhannya ini. Berarti artinya semua orang itu mengkhianati Dokter Ji. Semua orang yang kenal sama Dokter Ji, sampai sahabatnya, sampai temen-temennya, itu sebenarnya udah tahu perselingkuhan Liteo, tapi semuanya menyembunyikan, semuanya mengkhianati Dokter Ji. Oke guys, sampai di sini dulu vlog gua hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian klik like, komen, dan juga share video ini ke sosmed kalian. Dan jangan lupa klik subscribe biar gue bisa terus memberikan video-video terbaik gue. Oke, kalau gitu see you next vlog. Annyeong.